memang kalau kita kembali lagi pada definisi pengadaan barang dan jasa itu kan sebuah proses, gitu ya. Sebuah proses kegiatan. Nah ini mohon maafnya agak salah kemarin. Mohon maaf kemarin itu sambil pembetulan begitu ya, mohon maaf. Karena kemarin saya malam-malam gigit agak cukup dikit gitu. Sekarang udah mulai baik. Ya. Jadi di sini kegiatan pengadaan kan juga proses. Prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Ini sebuah proses. Sehingga di dalam proses itu mulai dari identifikasi itu tentunya konsekuensi hukum apa, atau dengan kata lain sebenarnya apa yang harus kita perhatikan dari sisi aspek hukum. Mengapa demikian? Karena Perpres tentang pengadaan ini sebenarnya kalau kita bicarakan ini, kalau dari sisi teori perundang-undangan ini, normanya adalah norma kewenangan. Norma kewenangan itu isinya norma-norma itu isinya kewenangan yang diberikan kepada pejabat penyelenggara negara, kepada ASN dalam rangka pengadaan barang dan jasa. Ada di sini. Memang di situ juga ada norma perilaku, tapi juga sedikit, tapi ini adalah norma kewenangan. Adanya norma kewenangan. Sebelum kita berbicara mengenai pengadaan tadi dari proses, maka pengadaan barang jasa itu bagian dari penyelenggaraan pemerintahan. Ini yang harus kita pahami dulu. Bagian dari penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah butuh barang, butuh jasa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Ya tentunya barang jasa ini yang dapat dinilai dengan uang, maka ini akan masuk pada perbendaharaan negara, akan masuk pada keuangan negara. Itu. Jadi ini butuh memang, ini merupakan sebenarnya barang jasa itu merupakan satu sarana bagi pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan. Karena barang jasa ini tidak bisa diproduk sendiri oleh pemerintah, maka pemerintah perlu belanja. Dan belanja ini bagian dari tindakan pemerintah. Nah ini kita pahami dulu tindakan pemerintah itu apa dulu. Ini secara teoritik. Monggo nanti kita simak memang ini tindakan pemerintah itu apa. Ini penting karena ini. Pak Moko mau izin untuk di slide coba Pak, supaya terlihat besar. Nah, baik Pak. Baik. Jadi kalau kita bicara tindak pemerintahan, tindak pemerintah itu, perbuatan pemerintah itu secara garis besar dibedakan menjadi dua. Ada yang namanya tindakan hukum, ada yang namanya tindakan nyata. Di Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, saya sering mengatakan di beberapa forum, kalau belajar di pesantren itu ada kitab kuning gitu ya Pak Wano ya. Ada kitab kuning. Ada kitab kuning. Nah, Undang-Undang Nomor 30 itu ibaratkan kitab kuning bagi ASN yang wajib dibaca, wajib dipahami, wajib dimengerti oleh ASN. Termasuk di dalamnya pelaku pengadaan. Nah, ada tindakan hukum. Memang tindakan hukum ini tindakan yang diarahkan untuk melahirkan akibat hukum. Ini belajar hukum ini. Ini mohon maaf, ini mungkin yang diarahkan untuk melahirkan akibat hukum. Akibat hukum itu apa? Ya, perbuatan yang melahirkan hubungan atau meniadakan hubungan hukum. Ini akibat hukum. Contoh misalkan di dalam pengadaan barang jasa itu ada penetapan pemenang. Penetapan pemenang itu perbuatan hukum. Karena di situ melahirkan hak bagi pemenang. Melahirkan hubungan hukum. Pemutusan kontrak itu juga. Kemudian ada perbuatan nyata. Perbuatan nyata itu nanti ada pada serah terima. Kemudian tindakan hukum itu ada
Yang tindakan privat inilah keperdataan. Yang publik itulah tunduk pada hukum administrasi. Inilah kita bicara pada proses. Pengadaan barang jasa itu diawali dari tindakan hukum publik. Tindakan yang didasarkan pada hukum administrasi. Dimulai dari mana? Dimulai dari perencanaan. Dimulai dari pemilihan. Sampai pada penetapan pemenang. Itulah hukum administrasi. Termasuk pengangkatan penunjukan PPK. Ini hukum administrasi. Ini hukum publik. Sedangkan hukum privat, hukum keperdataan, itu dimulai dari mana? Penerbitan SPPBJ. Nah, nanti, apa itu bukan tindakan administrasi? Iya. Nah, di dalam kasus hukum administrasi ada namanya teori melebur. Nanti kita bicara teori melebur. Ini tindakan keperdataan, kontrak, sampai melaksanakan kontrak itu sebenarnya tindakan keperdataan. Perdata. Penyerahan barang itu ada pada tindakan nyata. Penyerahan barang itu ada pada tindakan nyata. Nah, inilah yang harus kita pahami. Nah, di dalam proses hukum ini, di dalam tindakan apakah tindakan hukum publik, tindakan privat atau tindakan nyata, dapat ini kita harus memperhatikan aspek hukumnya. Ada konsekuensi hukum. Ya, yang tindakan publik tadi bisa akan melahirkan yang namanya keputusan tata usaha negara. Penetapan pemenang itulah keputusan tata usaha negara. Tetapi penerbitan SPPBJ merupakan tindakan privat karena ini berkaitan dengan teori melebur. Nah, nanti kita di belakang apa itu teori melebur. Ya, karena itu diarahkan untuk lahir untuk suatu perbuatan hukum perdata. Oke, ini singkat saja karena waktu kita juga singkat. Kalau kita bicara proses pengadaan itu kan secara garis besar akan ada persiapan, ada pemilihan, penetapan pemenang, ada penerbitan SPPBJ. Maka di sini ada penerbitan SPPBJ, bukan penetapan SPPBJ. Karena SPPBJ itu konsekuensi logis dari penetapan pemenang. Dan SPPBJ ini diarahkan untuk suatu perbuatan perdata. Untuk apa? Dalam kaitannya untuk perbuatan perdata apa? Si pemenang tadi untuk menjalin hubungan dengan bank, menjalin hubungan dengan asuransi dalam rangka jaminan pelaksanaan. SPPBJ nanti juga dalam rangka apa? Untuk kontrak. Untuk kontrak. Nah, ini. Maka ini melebur dalam suatu perbuatan perdata. Nah, nanti ini juga akan berkaitan dengan konsekuensi. Kalau itu ada risiko hukum bagaimana? Kan begitu. Di dalam hukum administrasi persiapan pemilihan penjelasan penetapan ini risiko hukumnya nanti ranahnya pada hukum administrasi. Ya, misalkan nanti ada sangka banding. Sangka bandingnya tidak diterima bisa digugat ke PT UN. Ini muncul di sini. Kan ada sangka kan begitu kan ya. Sangka banding bisa sampai PT UN ini ranah hukum administrasi. Tetapi kalau ranah perdata ini yang ada hanya bahan prestasi. Bahan prestasi. Kalau bahan prestasi bagaimana? Ini ranahnya ranah keperdataan. Kalau ada sengketa keperdataan. Dalam sengketa keperdataan, orang boleh memilih bagaimana menyelesaikan sengketa. Tetapi hati-hati kalau kita sebagai pejabat pengadaan, kita sebagai PPK, walaupun di dalam perdata itu ada perdamaian, maka saya sarankan kita jangan menempuh perdamaian itu. Nah, nanti akan rawan kalau perdamaian itu menguntungkan pihak penyedia, maka akan ada pemikiran pihak apa ini tidak menguntungkan pihak penyedia. Kemudian ada penyerahan hasil pekerjaan. Penyerahan ini tindakan material. Di dalam tindakan material bisa juga ada perbuatan melawan hukum. Nah, nanti kita ada di bawah. Jadi di sini ada potensi betul dari Pak Soli tadi. Di sini ada. Memang di Indonesia kalau di luar negeri lebih banyak pada kontrak-kontrak. Sebetulnya banyak negara mengatur
pengadaan barang jasa itu dalam bentuk undang-undang. Ya, kami dulu di akademik yang sampai yang akademik memperjuangkan supaya itu dalam undang-undang. Cuma di dalam pengadaan ini bagian dari pengelolaan barang yang diatur di PP 27 2014. Di dalam PP itu dinyatakan diatur dengan peraturan perundang-undangan. Nah, tidak mungkin kan PP itu mengatur untuk diatur dalam undang-undang itu tidak mungkin. Nah, maka ini mestinya nanti akan dikeluarkan supaya pengadaan ini masuk pada undang-undang. Nah, itu. Oke. Nah, di dalam pengadaan barang jasa itu, karena ini dilakukan oleh pemerintah, selalu berangkat dari wewenangnya dulu. Siapa yang ada di sana? Ada yang namanya PA, KPA, ada yang namanya PPK, ada yang namanya Pokja. Nah, kemudian sering orang menyebut PPTK. Nah, ini hanya hal. PPTK itu sebenarnya dikenal dalam pengelolaan keuangan daerah. Di dalam pengadaan kita tidak mengenal PPTK. PPTK diatur secara eksplisit di dalam pengelolaan keuangan daerah. Tidak berkaitan dengan pengadaan. Nah, cuma di lapangan sering kita temukan. Memang sekarang ini di dalam pengadaan dalam hal tidak ada PPK, maka PPTK itu bisa ditunjuk kan begitu. Nah, ini kan agak rancu sebenarnya. Konsep PPK dengan konsep PPTK itu akan berbeda. Nah, ini kita bicara kewenangan. Jadi saya ambil contoh Pak Warno ini contoh sejak kemarin Pak Warno saya buat contoh. Pak Warno dalam hal pengadaan itu sebenarnya posisinya ada di mana? Dan dasar kewenangannya apa? Ini sumber. Karena kewenangan tidak bisa diciptakan sendiri. Saya tidak bisa menciptakan kewenangan saya. Tapi kewenangan itu diberi. Nah, kalau itu atribusi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 itu jelas. Pemberian kewenangan kepada badan atau pejabat pemerintahan oleh undang-undang dasar atau undang-undang. Jadi kewenangan bersumber. Kalau kamu baca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, kewenangan PA itu merupakan kewenangan yang atributif karena itu diatur di dalam undang-undang. Itu diatur di dalam undang-undang. Ini diatur di dalam undang-undang. Nah, kemudian ada kewenangan delegasi. Kewenangan delegasi itu bentuk pelimpahan dari badan ke badan atau ke pejabat pemerintahan yang lebih rendah. Tidak boleh ke yang lebih tinggi. Kalau yang lebih tinggi itu namanya bukan pelimpahan. Apa ya? Kalau bahasa Jawa itu muncrat begitu Pak Warno. Muncrat ke atas itu namanya muncrat. Kalau pelimpah itu mesti turun dari atas ke bawah ke yang lebih tinggi ke yang lebih rendah, di mana tanggung jawab dan tanggung gugat itu beralih. Artinya apa? Pejabat yang menerima pelimpahan itu secara otonom mempunyai kewenangan. Secara otonom mempunyai kewenangan. Nah, ini kita sering menggunakan istilah delegasi. Saya dapat delegasi, saya dapat, padahal itu bukan sebuah delegasi. Nah, kemudian ada mandat. Pelimpahan kewenangan dari badan atau atau pemerintah yang lebih tinggi kepada badan atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah, di mana tanggung jawab dan tanggung gugat tetap ada yang melimpahkan. Nah, di dalam hukum sebetulnya mandat itu sama dengan kuasa, pemberian kuasa. Nah,
Sekarang di dalam pengadaan barang jasa ini bagaimana? Atribusi ada pada pengguna anggaran. Pengguna anggaran adalah pejabat yang diberi kewenangan untuk menggunakan anggaran. Ini di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Karena Undang-Undang Nomor 1 itu kemudian pelaksanaannya ada pada PP Nomor 27 Tahun 2014. Kemudian untuk daerah selain PP itu ada Permendagri. Ada Permendagrinya yang ada di situ. Betul di sini. Nah, kalau itu berkaitan dengan atribusi, diperhatikan di dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 jelas diatur dalam undang-undang. Merupakan wewenang baru. Badan atau pejabat yang memiliki wewenang atribusi tanggung jawab berada pada badan yang menerima kewenangan itu. Kewenangan atribusi dapat didelegasikan. Oke, maka nanti ada istilah delegasi semu, Bapak Ibu. Di daerah itu ada delegasi semu. Nah, ini pendekatan administrasi, bukan pendekatan hukum administrasi. Ini saya bedakan dulu. Administrasi itu ada dua pengertian. Administrasi dalam ilmu administrasi itu artinya manajemen. Kalau administrasi dalam hukum administrasi itu artinya pemerintah. Gestur pemerintah. Itu ini yang harus dipahami dulu. Jadi kalau kita berbicara hukum administrasi, kita membicarakan kewenangan pemerintah. Jadi bukan soal manajemen. Tapi kalau teman-teman ilmu administrasi bicara pada manajemen. Ini kita atribusi. Atribusi itu ada di undang-undang atau undang-undang. Sedangkan delegasi, kita bicara delegasi. Teorinya delegasi itu delegat tidak dapat menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan. Kalau sebuah kewenangan sudah didelegasikan, maka pejabat yang mendelegasikan tidak punya kewenangan lagi. Pusat dengan daerah itu sebuah delegasi. Di dalam pengadaan barang jasa, apakah di sini akan muncul sebuah delegasi seperti itu? Di mana letak delegasinya? Ya. Nanti kita tahu apakah PPK, apakah penggunaan anggaran kepada PPK ini sebuah delegasi atau mandat? Sebuah delegasi atau mandat? Nah ini. Delegasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya apa? Delegasi itu pengalian itu harus dengan peraturan perundang-undangan. Tidak bisa dilakukan dengan keputusan. Nah, ini harus diperhatikan. Tidak boleh dengan pengangkatan PPK itu dengan keputusan, bukan dengan peraturan. Keputusan. Kewenangan yang diberikan itu diatur. Ini keputusan. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan. Ada kewajiban memberi, ada pertanggungjawaban, ada pemberi delegasi itu bisa membuat aturan. Nah, kemudian kita bicara delegasi di Undang-Undang Nomor 30 itu di pasal 13. Pendelegasian kewenangan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kalau di daerah itu dengan peraturan kepala daerah. Di pusat bisa dengan peraturan presiden. Badan atau pejabat pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui delegasi diberikan oleh badan atau pejabat pemerintahan atau ini yang lain ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan merupakan pelimpahan. Satu hal lagi, kewenangan yang didelegasikan kepada badan atau pejabat pemerintahan tidak dapat didelegasikan lagi. Nah, artinya apa?
sebuah delegasi tidak dapat didelegasikan lagi. Sebuah delegasi tidak dapat didelegasikan lagi. Pelimpahan ke pejabat lain hanya dimungkinkan dengan mandat. Dengan mandat. Inilah kewenangan-kewenangan di dalam pengadaan barang jasa harus kita pahami seperti itu. Kalau itu sebuah delegasi, maka tanggung jawab ada pada saya. Saya tidak perlu mempertanggungjawabkan perbuatan saya ke atasan. Tapi kalau itu mandat, maka saya harus mempertanggungjawabkan dan setiap saat saya harus membuat suatu laporan kepada atasan. Nah, sekarang ini ada subdelegasi. Nah, ini. Di daerah itu ada subdelegasi. Apakah pengangkatan KPA itu sebuah subdelegasi? Kalau namanya KPA itu kuasa pengguna anggaran. Kuasa itu bertindak untuk dan atas nama si pemberi kuasa. Dalam konsep hukum selalu seperti itu. Tapi banyak saya temukan tidak ada tanda tangan KPA itu HNPA. Tidak ada. Tidak ada di situ. Tidak ada. Ya, oke. Ini mandat. Mandat itu tugas, ini merupakan tugas rutin. Nah, ini perbedaan. Ya, nanti bisa di-share, Mbak Neno. Ini biar juga jadi bahan diskusi. Dan saya senang kalau dari sini nanti muncul diskusi pada saya. Saya juga butuh masukan-masukan untuk berdiskusi. Ya. Ini ada prosedur pelimpahan kalau mandat, hubungan hierarki rutin atasan bawahan, delegasi dari organ ke organ dengan peraturan perundang-undangan, tanggung jawab kalau mandat ada pada pemberi mandat, kalau delegasi ada pada pejabat yang menerima pelimpahan. Kemungkinan menggunakan lagi kalau mandat, maka si pemberi mandat setiap saat bisa mengambil alih kewenangan itu. Bahwa ini kepala dinas, bawahnya kok kerjanya kok enggak jelas. Ya sudah saya ambil alih langsung, boleh. Itu mandat. Tapi kalau delegasi tidak dapat begitu. Kecuali peraturan yang memberikan delegasi tadi dicabut. Ini tentunya dengan asas contrarius actus. Nah, inilah aspek-aspek kewenangan yang harus kita perhatikan di dalam pengadaan. Mungkin nanti dikembangkan di dalam pengadaan itu misalnya saja Pokja ini perannya apa? Pokja, PPK, PA, KPA. Kemudian ada PPTK itu nanti ada di mana masing-masing. Ya. Dari sisi kewenangan-kewenangan ini. Dan kewenangan-kewenangan ini juga dibatasi. Nanti kita bicara ini. Nah, maka di dalam penggunaan kewenangan itu juga didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Ini yang penting. Ini yang penting. Didasarkan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik. Ini yang penting. Kalau tadi Pak Warno mengatakan sebelumnya pengadaan kita itu memang peraturannya berserakan. Ada di mana-mana. Selain di Perpres tadi juga ada di Undang-Undang Jasa Konstruksi. Ada di Undang-Undang Jasa Konstruksi. Mungkin nanti di undang-undang yang lain juga ada. Nah, ini kita bicara peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan bukan hanya peraturan yang mengatur tentang pengadaan barang jasa saja, tetapi juga peraturan-peraturan yang lain yang berkaitan dengan substansi pengadaan itu sendiri. Ya, kalau kita melakukan pengadaan jasa konstruksi, tentunya mau tidak mau kita juga kembali ke jasa konstruksi. Ada berapa pekerjaan konstruksi yang ada di sana? Ya, ada pekerjaan konstruksi, ada konsultan, ada pengawas. Ini kan ambil dari sana. Dan perannya apa? Dan bagaimana tanggung jawab dan tanggung gugat mereka di dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi itu. Itu kembali lagi ke Undang-Undang Jasa Konstruksi. Nah, ini munculnya yang berkaitan dengan substansinya. Kita tidak cukup kalau itu, loh ini kontraknya seperti ini.
Kontrak kita itu kontrak publik dibatasi, kita juga harus memperhatikan peraturan perundang-undangan terkait. Kontrak kita tidak boleh bertentangan dengan undang-undang jasa konstruksi. Ini contoh di bidang konstruksi. Bagaimana kalau itu terjadi gagal konstruksi? Nah, ini kembali lagi diatur di dalam undang-undang jasa konstruksi. Cuma memang permasalahan-permasalahan kita itu banyak hal kalau sudah dalam pengadaan barang jasa ini konstruksi itu kadang-kadang ya dari pihak KPH, dari hakim itu kadang-kadang tidak memperhatikan undang-undang jasa konstruksi. Apalagi dari sisi penghitung kekurangan uang. Dari BPKP, dari BPK ini tidak melihat ke sana. Ada di mana ini nanti? Nah ini yang harus kita pahami bahwa pengadaan barang jasa tidak cukup kalau kita hanya dengan perpres pengadaan barang jasa saja. Nah ini. Kemudian asas-asas umum pemerintahan yang baik. Ini kadang-kadang kita lupa dengan asas-asas itu, ya. Kalau tadi peraturan perundang-undangan itu peraturan yang perundang-undangan yang mengatur menjadi dasar kewenangan. Dasar kewenangan. Dasar kewenangannya itu apa? Di mana? Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar menetapkan, membuat keputusan, baik itu substansi maupun prosedur. Ini. Dasar kewenangan punya kewenangan atau tidak? Ya, karena moderatornya ini Pak Warno itu kepala dinas PU Cipta Karya, begitu. Dasar peraturan perundang-undangan Pak Warno untuk melakukan tindakan itu kewenangannya diatur di mana? Nah, itu mestinya ada di Perda, karena Pak Warno mengatur memimpin organisasi yang namanya PU Cipta Karya. Kewenangan itu PU Cipta Karya itu di bidang apa saja? Masuk di situ. Nah, kemudian dasar peraturan perundang-undangan ini akan melakukan pengadaan tentang apa? Oh, ini tentang AKES. Apa kita perlu berkaitan dengan undang-undang yang berkaitan dengan kalau ini impor? Ya, tentunya bagaimana barang impor? Bagaimana undang-undang tentang kesehatan dan sebagainya. Ini harus kita perhatikan di situ. Ya, termasuk undang-undang itu nanti juga berkaitan yang mengatur mengenai persaingan usaha. KPPU. Beberapa kali saya diminta memberikan keterangan ahli yang berkaitan dengan KPPU. Tapi rupanya peraturan yang ada di KPPU itu yang menjerat para pelaku, ya, para pelaku pengadaan itu hanya didasarkan pada asumsi, tidak didasarkan pada bukti pelanggaran. Ini yang sering saya kritik ada di situ. Hanya asumsi. Mestinya asumsi itu harus dibuktikan untuk menyatakan seseorang itu bersalah atau tidak. Asumsi itu dugaan. Dalam bahasa hukumnya dugaan. Patut diduga. Apakah patut diduga itu benar atau tidak? Perlu ada suatu pembuktian. Tetapi di dalam sidang di KPPU tidak pernah kesana. Cukup dengan dugaan saja cukup. Begitu. Ini kan jadi ya namanya asas praduga bersalah, bukan asas praduga tak bersalah. Namanya asas praduga bersalah. Orang selalu diasumsikan bersalah. Seperti zaman Orde Baru dulu, setiap saat harus ada surat kelakuan baik. Asumsinya orang itu punya kelakuan tidak baik kecuali dibuktikan sebaliknya. Ya, ini yang prosedural diatur di mana? Ya inilah kita bicara pada perpres. Nah ini asas-asas ini harus diperhatikan. Kalau di dalam pengadaan barang jasa itu ada prinsip-prinsip pengadaan, ada etika pengadaan. Sebetulnya prinsip pengadaan, etika pengadaan itu memang banyak dikaitkan dengan good governance.
Kalau good governance itu pada pendekatan perilaku dan itu kita kaitkan dengan Undang-Undang Nomor 30, ini ada asas-asas umum pemerintahan yang baik. Ada asas-asas umum pemerintahan yang baik. Inilah yang harus diperhatikan. Ada asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum itu ada dua. Asas kepastian hukum dalam artian formal, itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Asas kepastian hukum dalam artian material, itu asas pemberian pengharapan bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita janjikan, itu wajib dipenuhi. Ini adalah asas ini. Kemudian asas kemanfaatan, lebih bermanfaat. Ketidakberpihakan inilah kita bicara non-diskriminatif. Asas kecermatan inilah kita kehati-hatian. Hati-hati sekali. Ya. Ada satu contoh beberapa waktu yang lalu saya diajak diskusi salah satu PPK di Provinsi Jawa Timur itu. Pada saat itu sudah diterbitkan SPPBJ. Karena penetapan pemenang sudah sanggah dan tidak ada, SPPBJ diterbitkan. Setelah SPPBJ diterbitkan, maka pemenang ini mengajukan perubahan bahwa tenaga ahli yang saya sertakan pada saat penawaran itu akan saya ganti. Ditanya, mengapa kok diganti? Karena meninggal dunia. Kapan? Mana buktinya meninggal dunia? Disertakanlah surat kematian dari rumah sakit. Kita bicara asas kecermatan apa yang sampai di situ? Maka diceklah rumah sakit itu ditanya, apa betul menerbitkan surat kematian atas nama ini? Dijawab tidak. Dan yang bersangkutan tidak pernah menjadi pasien di rumah sakit ini. Ditelusur keluarganya, benar sudah meninggal. Tapi di rumah sakit lain, kapan? 2 tahun yang lalu. Ini bicara kecermatan. Apakah dengan seperti ini kontrak bisa ditandatangani? Nah, inilah kita bicara pada kecermatan. Nah, banyak di dalam pengadaan barang jasa tidak memperhatikan kecermatan. Banyak juga dalam pengadaan barang jasa ada penyalahgunaan wewenang. Yang paling banyak adalah penyalahgunaan wewenang. Dari puluhan kali saya diminta untuk memberikan keterangan ahli, yang paling banyak adalah penyalahgunaan wewenang. Nah, kalau di dalam perpres pengadaan, penyalahgunaan wewenang masuk etika. Penyalahgunaan wewenang bukan etika, tapi sudah melanggar norma hukum. Nah, ini muncul di situ. Norma hukum. Nah, sebetulnya etika, prinsip pengadaan itu kalau kita perhatikan, ini semuanya akan masuk pada asas-asas umum pemerintahan yang baik di dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Paling banyak ada pada penyalahgunaan wewenang itu. Ya, kemudian ada keterbukaan, itu kita bicara pada transparansi, kepentingan umum, betul jelas. Tujuan kita kepada kepentingan umum, kemudian ada pelayanan yang baik. Misalnya, ini saya kira penyalahgunaan wewenang itu konsepnya apa, biar nanti waktu kita cukup untuk berdiskusi, kemudian kita masuk pada aspek hukum perdata. Aspek hukum perdata. Introduksi Pak. Waktu 10 menit lagi ya. 10 menit ya, saya akan cepat. Tadi saya katakan penerbitan SPBJ, pendataan kontrak, pelaksanaan kontrak, inilah aspek perdata. Apa konsekuensinya di sini? Maka tentunya dalam kontrak pun kita berangkat dari hukum publik itu tadi. Karena apa? Tindakan itu dibatasi oleh kewenangan. Jadi kita tidak boleh dalam asas kontrak itu kebebasan berkontrak. Terus kita bebas menentukan tidak. Tapi kita dibatasi oleh
peraturan, karena ini kontrak publik. Kalau SPPBC tadi saya masukkan ke dalam tindakan keperdataan, sebetulnya ada yang namanya teori melebur. Tindakan publik atau tindakan pejabat yang melebur dalam perbuatan keperdataan. Ada teori melebur. Dan teori ini memang sudah diterapkan di dalam penyelesaian sengketa di pengadilan. Teori ini berangkat dari pemikiran-pemikiran di Belanda, kemudian dibawa oleh Pak Indrodarto dan sekarang sudah masuk. Nah, itu kan K2N, kan sebenarnya ada keputusan yang jawabannya akan melahirkan atau justru menolak terjadinya suatu perbuatan keperdataan. SPPBC tadi itu terjadinya suatu perbuatan perdata. Jadi apa? Terjadinya hubungan antara pemenang dengan pihak bank dengan asuransi dalam rangka jaminan pelaksanaan. Adanya kontrak. Kalau SPPBC tidak diterbitkan, maka hal itu tidak akan bisa terjadi. Nah, K2N yang menyebabkan dipenuhi atau justru tidak dipenuhinya syarat. Nah, ini syarat. Kalau memang itu syarat suatu perbuatan sah. K2N yang merupakan pelaksanaan dari suatu perbuatan perdata. Pemutusan kontrak itu merupakan tindakan perdata. Jadi bukan perbuatan administrasi, bukan keputusan tata usaha negara, tapi itu melebur dalam suatu perbuatan perdata. Ini maksudnya ke sana. Oke. Nah, penyerahan ini masuk pada tindakan material, itu masuk pada menyerahkan. Sebetulnya tindakan material itu diarahkan untuk tidak melahirkan akibat hukum, hanya mengecek benar atau tidak. Tetapi di sini, di dalam penyerahan hasil ini bisa juga ada suatu perbuatan melawan hukum. Kalau apa? Kalau materinya tidak sama dengan yang diperjanjikan. Nah, inilah yang namanya nanti cacat materi. Oke, maka di dalam tindakan ini tidak boleh ada cacat kewenangan, harus dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Pejabat yang berwenang juga tidak boleh melampaui tindakannya, tidak melampaui kewenangannya, juga tidak sewenang-wenang. Substansinya benar, prosedurnya juga harus benar. Nah, di sini, kalau kita tidak berwenang itu ada tidak berwenang secara materi, on provoked ratio materi, tidak berwenang secara materi. Misalkan tadi saya contoh Pak Warno sebagai PA, itu mestinya cukup membuat perencanaan umum, tanda tangan mengumumkan, tapi Pak Warno ikut menentukan spek, ikut menentukan HPS. Secara materi tidak berwenang, cacat. Cacat waktu itu karena memang waktunya habis, kewenangannya habis. Misalkan kontrak ini kan dibatasi oleh waktu. Kemudian tindakan hukum kita di luar waktu yang ditetapkan oleh kontrak. On provoked ratio temporis. Waktunya berakhir hari ini tanggal 16 Juli. Tetapi tanpa ada addendum kontrak perpanjangan waktu, tetap dilaksanakan, dibayar. Inilah on provoked ratio temporis. Tidak boleh. Bukan bermanfaat. Iya, bermanfaat untuk kepentingan, tapi dari sisi waktu sudah tidak punya kewenangan. Itu dari sisi waktu. Nah, ini banyak hal yang seperti ini banyak. Apalagi sudah kontrak pada akhir tahun. Banyak persoalan-persoalan seperti ini. Ya, tempat itu berkait dengan ini agak ya, ini tempat itu ya wilayah hukumnya. Tempat itu bisa juga bukan ya dari sisi wilayah yang kompetensi. Nah, kemudian kalau cacat substansi itu spesifikasi barang mengarah pada merek tertentu, barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian. Itu substansi. Ya, substansi. Kemudian prosedur tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan di dalam pengadaan barang jasa. Ini prosedur. Ini banyak seringkali ditentukan seperti ini. Beberapa waktu yang lalu dari Kalimantan saya diminta untuk
untuk apa ya, memberikan keterangan oleh polisi, ada cacat prosedur. Ada cacat prosedur. Walaupun substansinya benar, kewenangannya benar, tapi prosedurnya salah. Bagaimana kalau terjadi cacat hukum seperti ini? Nah, kalau cacat hukum itu ada sanksi cacat hukum dikenakan sanksi administrasi. Ada kan? Pelaku pengadaan yang dikenakan sanksi administrasi itu misalkan blacklist. Blacklist itu sanksi administrasi. Di situ ada persekongkolan, baik penyedia, baik kita pokja, dikenakan sanksi administrasi. Tidak boleh lagi menjadi pokja dan sebagainya. Nah, sanksi perdata kalau ada kerugian. Nah, kalau di sini ada cacat administrasi, cacat hukum administrasi, cacat hukum perdata, baik itu kewenangan, substansi ataupun prosedur, bila ada kerugian keuangan negara, maka itu akan masuk pada pidana. Jadi pidana itu konsekuensi dari adanya pelanggaran hukum, baik administrasi maupun perdata, kalau ada kerugian keuangan negara. Nah, kerugian keuangan negara itu apa? Coba nanti diperhatikan di dalam pasal 1 Undang-Undang nomor pasal 1 angka 22 Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. Kerugian negara atau daerah adalah kekurangan uang. Uangnya berkurang. Berkurangnya surat berharga. Berkurangnya barang. Secara nyata dan pasti, ya, jumlahnya secara nyata dan pasti jumlahnya. Sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun perdata. Nah, melawan hukumnya itu bisa melawan hukum administrasi, bisa melawan hukum perdata, bisa melawan hukum pidana. Kalau di situ ada kekurangan uang, maka itu akan masuk pada ranah pidana yang disebut dengan korupsi. Kerugian. Jadi kerugian negara itu selalu diawali dari perbuatan melawan hukum. Kalau itu tidak ada perbuatan melawan hukum, bukan kerugian. Tapi ada perbuatan melawan hukum, bisa saja tidak ada kerugian. Yang ambil contoh, ini kasus beberapa waktu yang lalu, juga saya diminta keterangan. Dalam pengadaan barang jasa, setelah dilakukan pemeriksaan oleh BPK, ditemukan ada kekurangan uang. Karena BPK, maka kekurangan uang itu diminta untuk dikembalikan. Setelah itu dikembalikan, baru APH masuk. Memang ada pelanggaran hukum dari sisi prosedur, dari sisi administrasi, tetapi tidak ada kekurangan uang. Tidak ada kekurangan uang. Sehingga itu tidak masuk pada ranah kerugian keuangan negara. Ya walaupun itu dipaksa masuk ke tipikor, tapi sampai tingkat kasasi itu bebas. Memang ada perbuatan melawan hukumnya ada, tetapi tidak ada kekurangan uang. Tetapi kalau kerugian negara selalu ada perbuatan melawan hukum, ada kekurangan. Oke, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf saya tidak bisa menyampaikan yang lebih banyak lagi. Mungkin suatu saat kita akan ketemu untuk banyak berdiskusi dengan sahabat-sahabat pengadaan.